baik. Amin. Bahwasannya masih ada, kita semua masih ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Markus pasalnya yang ke-12. Ayat ini tidak asing lagi dalam setiap kehidupan kita. Markus pasal yang ke-12 ayat 41. Saya memberi tema pada malam hari ini adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Yang sudah dapatkan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Markus pasal yang ke-12 ayat 41. Perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Puji Tuhan. Tema pada malam hari ini adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menegur kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ya, dalam memberikan persembahan mereka biasa memperlihatkan kesalehan dan memberikan persembahan. Bahkan sering juga menggeruk harta-harta janda miskin pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan untuk dalam kehidupan kita agar supaya ketika kita memberi, kita jangan seperti orang Farisi. Sebelum kita lanjut lagi, orang Farisi ini karakternya seperti ini. Yang pertama, memamerkan kebaikan. Terdapat dalam Matius 6 ayat 5, kita lihat. Orang Farisi ini selalu memamerkan apa yang mereka beri. Matius 6 ayat 5, di sana firman Tuhan mengatakan, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya." Pada saat malam hari ini, karakter dari seorang Farisi ini ialah mereka menunjukkan, memamerkan karakter mereka, kebaikan mereka. Dan yang kedua, menuntut ketaatan pada hukum tanpa kasih. Itu karakter yang kedua. Dalam Matius 23 ayat yang ke-23, kita lihat bersama. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23, saya akan bacakan. "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Karakter yang kedua, mereka menuntut ketaatan pada hukum tanpa kasih. Itu karakter dari seorang Farisi. Karakter yang ketiga, menganggap diri sendiri lebih baik. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-18. Banyak ayat ya, lumayan ya. Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 18 ayat ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Itu karakter yang ketiga. Karakter yang keempat, fokus pada penampilan luar. Kita buka ayat lagi ya. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-23 ayat
ayatnya yang ke-27. Ayat yang ke-27 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan pelbagai jenis kotoran. Saya kan percaya semua kita dengan karakter ini. Amin. Kita mempunyai karakter kasih seperti Kristus. Haleluya. Pada malam hari ini kita kembali lagi dalam Markus 12 ayat 41 tadi. Bagaimana kita melihat seorang janda miskin ini memberikan persembahan bukan dari kelebihannya, tapi dari kekurangannya. Sungguh luar biasa. Nah, di sini Tuhan Yesus mengamati apa yang seorang janda ini berikan pada waktu itu. Nah, di ayat yang ke-41 kita melihat pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan. Amin. Tuhan selalu memperhatikan setiap pelayanan kita, setiap apapun yang kita lakukan untuk pelayanan yang ada di tempat ini, Tuhan selalu memperhatikan. Dan yang percaya, Tuhan akan memberikan reward dalam setiap kehidupan kita ketika kita apa? Memberikannya segala pelayanan itu dengan ketulusan hati kita. Amin. Jangan seperti orang Farisi ini. Mereka memamerkan kebaikan mereka. Mereka menuntut keabsahan pada hukum tanpa kasih. Dalam setiap kehidupan kita selalu kembali kita mengajarkan bahwa untuk hidup kita harus ada kasih. Amin. Dan juga menganggap dirinya sendiri lebih baik. Orang-orang yang lain berdosa, dia yang lebih baik. Dan yang keempat, fokus pada penampilan luar. Ya, datang ke gereja itu kita untuk menghadap Tuhan. Amin. Haleluya. Dan pas malam hari ini, janda miskin ini, dia memberikan segala apa yang kekurangannya dengan segala ketulusan hatinya. Di 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-7, saya akan baca untuk kita semua. 2 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memberi, kita harus memberinya dengan apa? Dengan sukacita. Contoh kesaksian jemaat yang ada di Gunung Megang sana, kan dia kan ada di sini, bukan kita ya. Satu kesaksian bagaimana jemaat ini dia kayaknya saya sudah pernah cerita deh. Suaminya seorang polisi. Nah, setiap kali dia memberikan perpuluhan, dia selalu mengumbar. Dia mengumbar ke edaknya, Ibu Manik namanya. Nggak ada yang kenal kok, nggak ada yang kenal di sini ya. Dia mengumbar bagaimana dia memberikan perpuluhannya sekian. Dan segala kesombongannya, sehingga satu waktu dia mendapatkan problem. Suaminya agak sedeng karena narkoba, padahal polisi. Karena narkoba dan akhirnya mobilnya dirampok. Dan kebunnya itu kan ada yang kerja di itunya. Kebunnya itu dikorupsi sama pegawainya ini, diambil. Saya nggak tahu bagaimana caranya diambilnya, pokoknya diambil. Nah ini bagaimana semuanya itu seizin Tuhan agar supaya apa? Jemaat Tuhan ini yang Tuhan kasih ini berubah, tidak sempurna. Karena apa? Dia selalu memamerkan apa yang dia telah beri kepada Tuhan. Dia mengumbar-umbar. Sedangkan firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, apa yang kita beri, tangan kanan beri, tangan kiri jangan tahu. Di sini firman Tuhan sini kita melihat bagaimana seorang janda miskin ini, dia tidak mengumbar, dia memberikan apa yang persembahannya itu dengan segala ketulusan hati dia. Dengan ini nih, cuma ada yang padanya dia berikan semuanya untuk Tuhan. Kalau misalnya kita, saya dulu ya, kan kerja nih ceritanya, ada persembahan nih antara 50 dan 20.
otomatis saya beri yang 20 dong. Bukan yang 50. Benar nggak? Nah sedangkan kita melihat seorang janda ini dia memberi apa yang menjadi kekuasaannya dia. Haleluya. Ini satu contoh dalam kehidupan kita dalam kita menghiraukan Tuhan dan Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita beri dengan secara ketulusan hati kita. Amin. Dengan ketulusan hati kita, dengan sukacita seperti firman Tuhan katakan tadi. Kita harus memberi dengan segala sukacita kita, dengan kerelaan hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah di sini jangan kita seperti karakter daripada orang-orang Farisi yang selalu ketika dia memberi, dia memamerkan kepada orang-orang agar supaya dia terlihat lebih baik daripada orang-orang lain. Makasih Bung Jenny. Daripada orang-orang lain, ya. Di sini baiklah kita setiap jemaat-jemaat Tuhan, mari kita sama-sama, saya juga belajar terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi talenta kita, itulah yang kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Kalau saya jujur, saya selalu curhat sama ibu sekret. Talenta saya sebenarnya bukan bagaimana cara saya share firman Tuhan. Tetapi di sini saya selalu bilang apalagi sama orang tua saya. Orang tua saya selalu menuntut saya untuk menggantikan mereka nanti ke depannya tapi saya bilang benar, saya dengan Bung Andre bilang, saya aja sih, Bung Andre cuma diem aja. Saya bilang, saya tidak ada, mungkin saat ini ya, saya nggak tahu ke depannya, belum bisa menjadi seorang ibu gembala, saya bilang. Belum. Benar, belum bisa, karena saya mending jadi pengerja abadi, membantu pelayanan di sini, saya bilang begitu. Jadi terus siapa yang menggantikan ini? Ya Kamel, saya bilang begitu. Nah di sini kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Apapun yang talenta Tuhan beri dalam setiap kehidupanmu, berikanlah untuk Tuhan sebagai persembahan kita yang sejati untuk Tuhan. Amin. Encimwati pelayanan meja, ya. Jujur saya tidak bisa tanpa Encimwati ini, saudara. Dia memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita semua agar supaya kita kenyang, ya. Ibu kita juga udah mempunyai rekan lagi, ya. Ibu Kartika Dewi dari WL. Saya sama suka sekali. Ya, kita dapat anggota baru lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Semua setiap kita di sini mempunyai talenta. Bapak Sangkakala, talentanya luar biasa. Tadi ngobrol-ngobrol di bawah. Ibu Magda mau minta doa. Cimati bilang, Bapak Pendeta Ocha, dia talentanya berdoa, katanya. Doanya luar biasa. Bapak Gembala juga, katanya gitu. Nah di sini semua kita mempunyai talenta masing-masing. Amin. Kita harus berikan terus itu selama kita masih ada sampai saat ini. Kita berikan itu untuk Tuhan. Amin. Dengan apa? Sukacita. Haleluya, dengan kerelaan hati kita. Haleluya. Saya sangat sukacita. Saya selalu saat ini saya lagi bukan saat ini ya. Setiap hari saya berkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Kemarin sedikit kesaksian. Saya mengatakan kerja. Jadi anak udah pada tidur. Saya lagi duduk nih. Saya bagaimana akhir-akhir ini semua pelayan-pelayan di sini lagi mendapatkan ujian untuk bagaimana kita lagi level. Amin, pelayan-pelayan. Ya. Untuk level lewat cobaan yang seizin Tuhan, kami saking percaya setiap pelayan-pelayan ada tempat ini bisa melewatinya karena apa? Karena sukacita daripada Tuhan. Saya sampai lagi sendiri Tuhan. Saya nggak mau berlarut-larut begini, karena apalagi lihat yang di TV-TV ya. Jadi saya lagi buka Instagram, lihat video tentang bagaimana kenaikan. Terus saya langsung Tuhan, saya mau ke tempat ini. Saya langsung kayak orang gila ngomong sendiri. Saya mau yang seperti ini. Saya nggak mau tertinggal karena saya sudah cerita ke Jerry, ke Nuna, ke Cimwati. Saya mendapatkan, saya mimpi.
saya seperti teguran Tuhan, saudara. Teguran Tuhan bagaimana saya menyaksikan antikris pada di mimpi itu. Saya langsung itu, Tuhan apakah ini adalah teguranmu untuk memang saya harus lebih baik lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya nggak mau tertinggal, saya nggak mau berada di dalam situasi tersebut. Berapa kali gitu Tuhan kasih beri mimpi itu. Dan terakhir kemarin saya kasih mimpi lagi, mimpi bagaimana ada kuasa kegelapan mengejar-ngejar saya. Saya lagi lari, ada gunting gunting rumput yang besar itu udah mau gunting ini saya sampai nggak bisa napas pada malam itu. Saya bangunin Bu Andre, nggak bisa itu nggak bisa ngomong. Saya cuma di dalam mimpi itu, saya dalam nama Yesus, saya pakai kayak peperangan dalam mimpi itu, dalam nama Yesus. Udah hilang nih dia nih. Terus dia masih kejar saya lari, tapi saya nunggang kuda. Tiba-tiba di mimpi itu saya bisa nunggang kuda. Saya juga bisa nunggang kuda. Saya nunggang kuda. Iblis ini masih ngejar-ngejar saya. Terus saya nyanyikan lagu ini di mimpi itu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Di situ langsung hilang. Saya langsung kebangun, keringat dingin. Saya sudah ngorok. Ya saya lanjut tidur lagi. Karena puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya teguran-teguran lewat mimpi-mimpi agar supaya saya selalu makin lebih lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini, harus memberikan yang terbaik lagi, terus berusaha memberikan yang terbaik lagi untuk Tuhan. Walaupun masih dalam kekurangan dalam sebagai manusia, tapi tetap kita semua berusaha untuk tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Amin. Seperti persembahan seorang janda ini. Amin. Dalam Roma 12 ayatnya yang pertama sampai kedua, ketika kita itulah persembahan yang sejati. Amin. Yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita adalah kita berusaha mematikan kedagingan kita. Amin. Itulah persembahan yang sejati yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Jadi hendaklah kita tetap terus berusaha memberi yang terbaik tanpa membanggakan diri kita. Amin. Karena yang kita percaya Tuhan sudah memberikan menjadi hak kita, yaitu apa? Mahkota kemuliaan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada